Pemirsa, Lia Ayu, seorang fashion designer di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mampu membuat 500 produk fashion dari berbagai limbah sayur mayur dan serat alam. Tak ingin mendam ilmunya seorang diri, Lia juga membuat kelas belajar membuat kreasi fashion cantik bagi para anak prasejahtera secara cuma-cuma. Lia Ayu, seorang fashion designer ramah lingkungan, mampu membuat 500 karya seni dari limbah sayur dan serat tanaman. Aneka sayur seperti daun pepaya, bahkan jengkol, dapat diubah menjadi kain yang cantik hingga kostum karnaval yang apik dengan nuansa khas budaya Banten. Tak ingin memendam ilmu seorang diri, pada tahun 2020 lalu, Lia Ayu juga mendirikan Sanggar Saya Lia. Di sanggar ini, Lia mengajarkan keterampilan membuat kostum dan produk fashion khas Banten pada anak-anak dari keluarga prasejahtera secara gratis. Selain anak-anak mampu membuat kreasi yang cantik, anak-anak yang belajar di sanggar ini juga diajarkan teknik penjualan dan mengelola keuangan. Hal ini Lia lakukan selain untuk melestarikan budaya Banten, ia ingin mengajarkan anak-anak menjadi seorang wirausahawan yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Wah, ini kalau dilihat keren sekali ya. Jadi kita bisa menghasilkan karya dengan semua yang ada di sekeliling kita. Maksud kami adalah bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Seperti tadi di tayangan kita lihat memanfaatkan limbah dari sayur mayur dan juga memanfaatkan serat alam ya untuk menjadikan sebuah kreasi yang luar biasa cantiknya, yaitu produk fashion yang ramah lingkungan. Dan selain itu Mbak Lia juga membuat kelas belajar mengajar untuk membuat kreasi fashion untuk anak-anak prasejahtera agar mereka bisa mandiri ke depannya. Karena tadi di tayangan disebutkan ini untuk membuat anak-anak juga bisa memiliki wirausahawan juga ya, memiliki jiwa seorang wirausahawan. Dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa sih sosok dari Mbak Lia ini, kita telah bergabung langsung dengan Mbak Lia secara online melalui sambungan Zoom. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mbak Lia, apa kabar? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sebelumnya telah berkenan bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Mbak Lia, tadi kalau kita lihat di tayangan, keren sekali, ada kostum karnaval juga ya yang dibuat dengan berbagai macam bahan yang ramah lingkungan. Dan tadi juga ada kelas belajar mengajar untuk anak-anak prasejahtera membuat kreasi cantik ya dari bahan-bahan alam juga tentunya. Ini boleh diceritakan Mbak Lia, kita ke produk ramah lingkungan yang diciptakan dulu oleh Mbak Lia ya. Dapat ide atau inspirasi dari mana Mbak Lia sehingga tergerak untuk membuat kostum fashion yang ramah lingkungan? Ya, terima kasih Mas. Tentunya terinspirasi dari banyaknya sampah yang berada di lingkungan sekitar saya, baik sampah organik maupun anorganik. Yang kemudian saya berpikir bagaimana mengubah yang tadinya limbah menjadi rupiah. Karena kebetulan saya tinggal di kawasan industri yang tentunya banyak sekali limbah dan juga dekat dengan pasar. Jadi saya harus mengupayakan limbah yang terdapat di lingkungan ini menjadi peluang yang menghasilkan dan memiliki keunikan tersendiri. Oke, jadi dari keresahan banyaknya limbah yang ada di sekitar rumah Mbak Lia ya. Nah ini boleh diceritakan Mbak Lia, tadi kan kalau di tayangan disebutkan limbahnya adalah sayur mayur. Kemudian ada juga serat alam yang kemudian diolah menjadi sebuah produk fashion. Apa saja limbah sayur mayur yang bisa diolah menjadi sebuah fashion yang ramah lingkungan? Nah, untuk limbah sayur mayur ini juga terdapat seperti limbah-limbah dari hasil rempah-rempah, lalu juga dari daun-daun di sekitar lingkungan sekitar gitu. Jadi ada limbah tekstil, limbah padat, limbah botol, dan sebagainya. Oke, jadi selain limbah organik ada juga limbah anorganik seperti botol ya. Kalau Iya. limbah yang organik seperti limbah sayur, itu didapatnya dari mana Mbak? Apakah dari rumah Mbak Lia sendiri atau Mbak Lia berkeliling dari rumah ke tetangga misalnya gitu ya untuk mengambil limbah mereka dan kemudian diolah menjadi produk fashion?
untuk limbah sayur ini juga kita tidak mendapatkannya juga tidak cukup sulit ya, karena di lingkungan kami ini dekat juga dengan pasar, lalu juga melimpahnya juga berbagai serat alam potensi Banten di sini. Mungkin hanya dari tingkat pengolahan dan kreativitasnya aja nanti yang lumayan memakan waktu seperti itu. Oke, jadi limbah organiknya seperti limbah sayur mayur didapatkan dari pasar yang tidak jauh dari tempat Mbak Lia ya. Ya. Kalau organik tadi dari pasar. Nah, kalau yang anorganik seperti botol plastik, ini apakah dari industri juga atau dari pasar? Dan biasanya kalau limbah yang anorganik seperti botol plastik, ini diolahnya jadi apa, Mbak? Karena kan agak sulit ya menyulap limbah yang anorganik menjadi sebuah produk kreasi fashion. Ya, jadi untuk yang limbah anorganik, yang limbah yang tidak dapat diurai, kita juga mendapatkan juga dari sisa-sisa dari hasil pabrik. Dan juga kebetulan di sanggar ini, anak-anak di sanggar ini juga orang tuanya ada yang bekerja sebagai pejuang sampah, yang nantinya limbah-limbah tersebut bisa kita gunakan. Jadi dari limbah plastik itu kita olah menjadi seperti manik-manik atau payet-payet yang kita buat dari plastik seperti itu. Oke. Jadi kalau yang limbah organik mungkin dibuat menjadi pewarna alami dan desain ya dari sebuah kostum fashion atau produk fashion, dan yang anorganik seperti botol plastik menjadi aksesorisnya begitu ya? Iya. Oke. Nah, untuk proses kreatifnya, ini belajar dari mana Mbak bisa membuat desain yang begitu cantik untuk membuat sebuah karya fashion yang ramah lingkungan? Kebetulan karena latar belakang saya seorang fashion designer, saya juga mempelajari proses-proses teknik kria dalam mengolah produk-produk seperti ini. Jadi ada berbagai macam teknik kria yang kita terapkan di sini, seperti teknik tekstil monumental, teknik deko, teknik ekoprint, yang kemudian kita aplikasikan menjadi produk-produk baru di sini dengan teknik-teknik kria yang sudah saya pelajari di dunia fashion seperti itu. Oke. Jadi memang sudah ada basic ya, sudah ada latar belakang yang mendukung Mbak Lia untuk membuat fashion yang ramah lingkungan. Baik, kalau kita lihat tadi di tayangan ada produk kostum karnaval juga. Ini kan kostum karnaval membuatnya tidak gampang ya, agak sulit nih karena butuh effort untuk membuat sebuah kostum yang besar, apalagi kalau ada topi juga yang begitu besar ya. Ini dari mana juga Mbak membuat kostum karnaval idenya? Dan apakah ini juga dijual secara umum atau hanya untuk perayaan tertentu saja digunakan? Tentunya idenya ini juga berasal dari lingkungan sekitar juga. Jadi kita ambil dari filosofi-filosofi yang terdapat di daerah di sini, terutama di Provinsi Banten ini. Jadi kita angkat seperti kayak kostum ayam wareng, lalu juga kostum Sri Pohaci, kostum badak Banten. Nah itu kita ambil dari seperti dari flora, fauna, lingkungan, lalu juga dari sejarah-sejarah yang ada di Provinsi Banten ini. Gitu. Oke, jadi ada misi lainnya juga ya, yaitu ingin melestarikan budaya Banten dengan mengenalkan produk fashion atau kostum yang ramah lingkungan ini ya. Baik. Nah kalau untuk dari penjualannya ini, kita juga menerima custom juga, lalu juga kita sewa-sewakan juga untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, untuk kostum karnavalnya sendiri. Oke, luar biasa. Jadi ini seperti ada berbagai macam misi dalam aksi yang Mbak Lia lakukan ya. Melestarikan budaya Banten, kemudian menjaga lingkungan karena produk-produk dari fashion Mbak Lia ini digunakan atau dibuat dari produk-produk alami ya. Terus yang ketiga juga ingin meningkatkan jiwa wirausaha kepada anak-anak kita ya sejak dini. Tapi sebelum ke kelas berwirausaha dengan membuat kreasi yang cantik ini, kami masih ingin mendalami produk Mbak Lia nih Mbak. Dari kostum-kostum karnavalnya, tadi kita lihat di tayangan sangat luar biasa keren sekali karena kelihatan begitu megah. Boleh diceritakan Mbak, itu kostum-kostumnya jenisnya apa saja dan apakah ada makna yang tersirat juga di dalamnya? Nah untuk kostum-kostumnya ini kita mengaplikasikan ada limbah tekstil. Nah seperti ini tarian juga yang kita buat di sanggar.
Nah, ini kita dari kostum dari Wastra Banten, kita menggunakan tenun Banten, lalu juga ada perpaduan serat alam, lalu juga ada dari sisa-sisa rempah-rempah dan juga dari limbah busa dari pabrik sepatu seperti itu. Oke. Ini apakah juga tarian dari budaya Banten atau khas Banten, Mbak? Iya. Nah, untuk di Sanggar Budaya Sailia ini, kita juga membuat tarian tersendiri. Jadi contohnya nanti di event yang tanggal 29-30 itu kita membuat sendra tari Tanjung Lesung. Jadi semua yang ada di Sanggar Budaya Sailia ini harus memiliki filosofi dan juga syarat akan makna dan budaya di Provinsi Banten sendiri. Oke, luar biasa. Ada begitu banyak baju-baju kalau kita lihat di tayangan saat ini yang dihasilkan oleh Mbak Lia dan anak-anak didiknya ya. Ini apakah anak-anak didiknya juga merancang dan membuat desainnya sendiri atau Mbak Lia yang mengoper idenya ke mereka kemudian mereka kembangkan dan mereka ciptakan? Ya, terima kasih. Untuk dari ide-idenya itu masih dari saya sendiri, tapi juga kita di sini juga saling berdiskusi. Nah, untuk proses pembuatannya, anak-anak ikut serta dalam proses pembuatan kostum karnaval ini. Jadi di sanggar ini, anak-anak juga belajar dari cara merancang, membuat sketsa, pemilihan bahan, lalu juga pengaplikasian produk-produk daur ulang tersebut. Oke, luar biasa. Jadi berkolaborasi ya, idenya juga saling melakukan tukar pikiran sehingga bisa membuat kreasi yang sangat cantik. Untuk mengajarkan anak-anak, Mbak Lia membuat sebuah sanggar bernama Sanggar Sailia ya. Di kelas belajar ini Mbak Lia mengajarkan secara gratis, secara cuma-cuma untuk anak-anak di kelas ini. Tentu pasti tidak mudah juga untuk mengajarkan anak-anak yang mungkin belum mengerti tentang dunia fashion. Nah, bagaimana metode Mbak Lia mengajarkan anak-anak di kelas ini, Mbak? Tapi ditahan, Mbak, kita akan bahas usai jeda. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Mbak Lia, seorang fashion designer ramah lingkungan. Mbak Lia melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Mbak Lia selain membuat berbagai macam produk fashion yang ramah lingkungan, ternyata Mbak Lia juga membuat sebuah sanggar ya bernama Sailia. Di dalam sanggar ini Mbak Lia membuat kelas belajar mengajar secara gratis untuk anak-anak prasejahtera. Nah, tapi pertanyaannya Mbak, kan belum tentu anak-anak yang Mbak Lia didik ini mengerti tentang dunia fashion. Bagaimana Mbak Lia mengajarkan sistem pembelajarannya atau sistem edukasi mengenalkan produk fashion, apalagi produk fashion yang ramah lingkungan, kepada anak-anak di kelas ini, Mbak? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertama, yang mungkin metode pembelajaran yang saya ajarkan di sini adalah yang utama adalah menimbulkan rasa nyaman dulu untuk anak-anak di sini. Jadi lingkungan belajar yang kondusif, yang nyaman, dan juga materi-materi yang juga saya ajarkan ini juga sesuai dengan keinginan anak-anak di sini. Misal ada yang ingin belajar membuat boneka, belajar membuat kostum, itu saya buat rolling jadwal. Jadi nanti saya list semua keinginan anak-anak itu ingin belajar apa. Nanti akan ada hari-hari tertentu untuk nanti mereka rolling seperti itu. Dan juga di sini kita buat menjadi asas kekeluargaan. Jadi di sini anak-anak di sini merasa seperti belajar di dalam lingkungan rumahnya sendiri. Jadi mereka di sini bisa bersosialisasi, bertemu dengan teman-temannya di sini, dan juga saling bertukar pikiran, lalu juga saling masing-masing anak-anak ini juga kemudian memiliki keahlian yang nanti bisa diajarkan kepada teman-teman yang lain juga. Oke, jadi membuat mereka nyaman dulu di kelas ini, kemudian menggali apa sih sebetulnya yang mereka ingin kreasikan, apakah membuat boneka, membuat baju, atau membuat topi, atau apapun yang mereka inginkan ya. Kemudian baru Mbak Lia arahkan untuk membuat sebuah kreasi cantik dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Baik, kalau saat ini sudah ada berapa banyak murid-murid di kelas ini Mbak, di sanggar ini?
berawal dari satu anak yang tadinya ada di ruangan ini. Mohon maaf, ini saya sedang berada di ruangan produksi karena di sanggar itu sangat penuh anak, karena besok ini kita mau ada acara parade heritage mengangkat tentang budaya Provinsi Banten dan juga serat alam, lalu juga ada limbah-limbah. Nah, besok kita acaranya di Eco Plaza. Jadi 2 hari anak-anak sedang persiapan untuk festival parade tersebut. Jadi saya pindah ke bagian produksi di sini. Karena sekarang anak-anak di sanggar ini yang tadinya berawal dari 1 anak yang berada di ruangan ini, lalu juga 5 anak, 13 anak, hingga sampai saat ini itu sudah mencapai 60 anak. Wow, sudah ada 60 anak yang belajar di Sanggar Saelia ini ya Mbak ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu dari jenjang kelas berapa sampai kelas berapa saja Mbak? Karena kan daya tangkap anak-anak untuk dalam sebuah kelas belajar mengajar tentu berbeda-beda. Apakah ada sebuah sistem dibagi begitu kelas belajarnya untuk yang kelas 1 sampai kelas 3 di jam sekian, hari sekian, dan kelas 4 sampai kelas 6 di hari yang berbeda agar mereka semua memiliki daya tangkap yang betul-betul maksimal ketika kelas belajar mengajar ini diadakan? Ya, terima kasih. Jadi masing-masing anak ini di sini mereka itu mendapatkan kesempatan belajar seminggu 3 kali. Jadi dipisahkan sesuai dengan usianya. Jadi di sini ada dari usia kelas 5 SD sampai juga tingkat mahasiswa. Jadi untuk yang seperti kelas-kelas ria untuk anak kecil, biasanya kita juga menyesuaikan dengan jam pulang sekolah mereka juga. Jadi ada yang masuk kelas siang, mereka datang di sanggar pagi dari jam 9 sampai jam 11 siang. Lalu jam 12 siang mereka berangkat sekolah. Nah, nanti ada lagi yang rolling kelas kedua, itu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Nah, untuk yang kakak-kakaknya, itu ada di malam, biasanya untuk pelatihan sendra tari itu di jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi sudah ada pembagiannya agar anak-anak juga bisa belajar dengan maksimal. Tentu apa yang Mbak Lia lakukan ada sebuah misi besar di baliknya ya. Karena kita tahu Mbak Lia ini ada berbagai aksi sosial juga dengan apa yang Mbak Lia lakukan saat ini ya. Seperti tadi Mbak Lia ingin menyebarkan sebuah misi ramah lingkungan dalam produk fashion dan juga ingin menjaga, melestarikan budaya Banten. Dan ini ada kelas belajar mengajar gratis untuk anak-anak prasejahtera. Apa sebetulnya yang Mbak Lia inginkan dalam kelas belajar mengajar ini? Apakah ada visi besar di balik kelas ini Mbak? Tentunya sesuai dengan tagline dari Sanggar Budaya Saelia, yaitu mandiri, kreatif, inspiratif. Jadi diharapkan anak-anak prasejahtera yang belajar di sini ini nantinya mereka mampu mandiri, memiliki wirausaha sendiri, lalu juga semakin kreatif. Tentunya mungkin dalam memanfaatkan hal-hal yang ada di lingkungan mereka ini menjadi suatu peluang yang nanti mereka bisa jadikan suatu produk hingga mereka jual. Lalu juga mandiri, kreatif, dan inspiratif. Semoga nanti anak-anak yang belajar di Sanggar Budaya Saelia ini juga memberikan inspirasi bagi banyak orang. Hanya seperti itu. Baik, kita harapkan dengan aksi yang dilakukan oleh Mbak Lia bisa mengajak generasi muda kita untuk melestarikan budaya sekaligus mencetak seorang wirausaha muda. Terima kasih Mbak Lia telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mbak Lia. Ya. Pemirsa, Museum Bahari di daerah Penjaringan, Jakarta Utara mengadakan pameran yang menceritakan asal-muasal nenek moyang Indonesia. Seperti apa pameran ini? Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.